Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 11920202220. Saya perwakilan kelompok 3 Bimbingan dan Konseling PAI akan menjelaskan materi tentang teknik bimbingan. Nah, teknik adalah metode, sistem, cara atau langkah, dan bimbingan bisa berarti mengolah, mengarahkan, memandu, dan mengelola. Jadi dilihat dari pengertian singkat itu, teknik bimbingan adalah cara yang dilakukan untuk membantu seseorang mengenali dirinya dan dunianya. Nah, teknik bimbingan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada teknik bimbingan kelompok dan yang kedua ada bimbingan individual. Apa itu bimbingan kelompok? Menurut Tohirin, definisi bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Nah, bimbingan kelompok juga berarti merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing peserta didik yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah sebuah atau suatu teknik dalam bimbingan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing melalui kegiatan kelompok yang nantinya dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi para siswa. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih siswa mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal secara baik. Nah, kemudian bimbingan kelompok ini memiliki beberapa macam bentuk, diantaranya yang pertama itu ada program homeroom. Apa itu program homeroom? Program homeroom ini adalah program yang dilakukan di luar jam sekolah dengan cara menciptakan kondisi sekolah atau kelas itu seperti rumah, sehingga nantinya tercipta suasana yang bebas dan menyenangkan. Dan yang kedua ada karya wisata. Karya wisata ini dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran. Dengan cara ini, para siswa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Nah, tujuan dari karya wisata ini agar mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, serta kepercayaan diri sehingga mengembangkan bakat dan cita-cita. Dan yang ketiga itu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini dapat menjadi salah satu teknik yang baik dalam bimbingan. Kenapa? Karena kelompok dapat memberikan kesempatan pada individu untuk berpartisipasi secara kelompok. Dan yang kedua ada bimbingan individual. Apa itu bimbingan individual? Bimbingan individual ini biasanya disebut juga sebagai penyuluhan. Kenapa disebut penyuluhan? Karena bimbingan ini merupakan proses belajar khusus antara pribadi klien dalam wawancara dengan konselor. Dengan penyuluhan, seorang konselor dapat memberikan bantuan dengan komunikasi langsung atau hubungan empat mata antar dua pribadi melalui percakapan-percakapan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dalam melaksanakan bimbingan individual ini, konselor harus sedapat mungkin bersifat simpatik dan penuh pengertian. Konselor sebaiknya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Kenapa konselor harus merasakan apa yang dirasakan klien?
supaya orang yang bersangkutan atau klien dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap konselor dan dengan demikian memungkinkan keberhasilan penyuluhan tersebut. Dalam bimbingan individual ini ada 3 macam teknik. Yang pertama ada konseling yang langsung atau directive counseling. Teknik directive counseling ini dicetuskan pertama kali oleh Edmund J. Williamson. Pada teknik ini, konselor mengambil peranan penting dan berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Klien tinggal menerima saran dari konselor tersebut. Dan yang kedua ada konseling yang tidak langsung atau non-directive counseling. Nah, konseling yang tidak langsung ini merupakan kebalikan dari konseling yang langsung, di mana dalam non-directive counseling ini menempatkan si penerima konseling dalam posisi pusat penyuluhan. Si penerima menjadikan pusat daripada tindakan-tindakan dan proses teknik ini. Konselor hanya mendengarkan, menampung pembicaraan, sedangkan yang diberikan konseling atau klien mengambil peranan aktif, yaitu berbicara bebas kepada seorang konselor. Dan yang ketiga ada konseling eklektik atau eclectic counseling. Nah, konseling ini merupakan campuran dari konseling yang langsung dan konseling yang tidak langsung. Konselor menampung pembicara dan penyaluran semua perasaan kekesalan. Di samping konselor juga memberikan pengarahan dalam mencari dan menemukan pemecahan persoalannya. Saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik melakukan konseling. Ada 2 teknik yang digunakan dalam melakukan konseling. Pertama ada teknik umum dan yang kedua ada teknik khusus. Teknik umum terdiri dari pertama ada teknik raport. Teknik ini merupakan suatu kondisi untuk saling memahami dan saling mengenal tujuan bersama antara klien dan konselor. Kemudian yang kedua ada teknik strukturing, yaitu proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Kemudian yang ketiga ada teknik eksplorasi, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, serta pikiran seorang klien. Kemudian ada teknik persuasi, merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk menarik pesan utama dari klien. Karena bahasa yang digunakan oleh klien kadang berbelit-belit, jadi diupayakan dalam teknik ini supaya konselor bisa menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian ada teknik bertanya. Pada teknik ini ada 2 macam, yaitu teknik bertanya terbuka dan teknik bertanya tertutup. Kemudian ada teknik mengarahkan. Karena dalam konseling diperlukan suatu partisipasi antara klien dan konselor, jadi konselor harus mampu memberi arahan kepada klien. Kemudian ada teknik menyimpulkan sementara. Agar pembicaraan dalam konseling maju secara bertahap dan arah pembicaraannya semakin jelas, maka setiap periode waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan. Kemudian ada teknik konfrontasi, yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi atau tidak konsisten antara perkataan dengan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, sedih dengan kepedihan. Kemudian yang kedua ada teknik khusus. Terdiri dari pertama ada latihan asertif, digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Kemudian yang kedua ada desensitisasi sistematis, yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Dan yang terakhir ada pembentukan perilaku model, digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Fitriani dengan NIM 11920202221. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, ada 4 pendekatan yang telah dirumuskan dan sering digunakan. Namun, pada kali ini saya hanya akan membahas 2 pendekatan saja, dikarenakan 2 pendekatan laginya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Nah, pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan remedi. Apa sih itu pendekatan remedi? Pendekatan remedi adalah pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu-individu yang memiliki kelemahan atau kekurangan. Di mana pada pendekatan remedi ini konselor memfokuskan kepada upaya untuk memperbaiki atau menyembuhkan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh individu tersebut. Di mana tujuan dari pendekatan remedi ini adalah upaya untuk menghindarkan individu dari krisis yang mungkin terjadi. Sehingga konselor akan berupaya untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh individu itu tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan krisis. Apa sih itu pendekatan krisis? Pendekatan krisis merupakan pendekatan bimbingan yang ditujukan kepada individu yang telah memiliki masalah, di mana pada pendekatan ini, seorang individu yang telah memiliki masalah itu datang kepada konselor untuk menceritakan masalah-masalah yang telah dihadapinya. Nah, selanjutnya konselor akan berupaya untuk memecahkan masalah dan membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, contoh dari pendekatan krisis ini yang pertama di sekolah. Contohnya di sekolah itu ada siswa yang sedang berkelahi atau siswa yang berkelahi. Nah, layanannya yaitu pendekatan krisisnya yaitu seorang guru bisa memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa yang ia lakukan itu adalah hal yang salah dan dapat menyebabkan sehingga dapat melukai dirinya serta orang lain, dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, hal ini dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Alfia Fitriani dengan NIM 11920202243. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan preventif dan pendekatan deplomental. Yang pertama yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif yaitu pendekatan bimbingan konseling dalam usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belum bermasalah, agar siswa tersebut dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan yang muncul akan mereka hadapi. Layanannya, bimbingan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah pada seorang atau sekelompok siswa. Model pendekatan ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah itu, maka pembimbing akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini, termasuk mengajar dan memberikan informasi. Contoh pendekatan preventif yang pertama yaitu masalah berkelahi, kenakalan, tidak menghargai guru. Layanan, seorang guru mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif tanpa menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Masalah kedua yaitu putus sekolah, pacaran, menggunakan obat terlarang. Layanannya, guru dapat mengajari siswa untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri mereka dan orang lain sehingga dapat mencegah keinginan-keinginan yang dapat mengganggu pendidikannya. Yang kedua yaitu pendekatan deplomental. Pendekatan ini merupakan usaha bimbingan konseling yang ditujukan kepada seorang siswa yang memiliki kemampuan atau kelebihan.
Agar kemampuan atau kelebihan itu dapat direalisasikan serta ditingkatkan, bimbingan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Pendekatan ini berfungsi distributif, artinya fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk menyalurkan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, cita-cita, prestasi, akademis, hobi, dan sebagainya ke arah pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Penyaluran dalam bidang pendidikan misalnya dalam memilih jurusan, memilih bidang studi, pemilihan sekolah lanjutan, dan sebagainya. Sedang penyaluran dalam bidang pekerjaan misalnya pemilihan jenis pekerjaan, pendekatan deplomen, pengembangan, yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Contoh pendekatan deplomental ini, masalah siswa yang kurang berminat dengan kegiatan ekstrakurikuler. Layanannya, guru dapat memberikan pencerahan atau penjelasan tentang kegiatan tersebut, serta menjelaskan manfaat-manfaat yang bisa didapat ketika mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Masalah yang kedua yaitu siswa yang cerdas tapi tidak meraih prestasi akademis. Layanannya, guru atau pembimbing memberikan pengertian bahwa dia itu orangnya cerdas, hanya kurang penyaluran saja. Jadi, sebaiknya dia lebih serius dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.